Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari guru saya bertanya kepada saya tentang sebuah pertanyaan yang lumayan membutuhkan renungan dan pemikiran. Pertanyaan tersebut sebenarnya sepele, tetapi ternyata ketika ditanya, saya pun sedikit merenung untuk mencari jawaban dari pertanyaan guru saya tersebut. Beliau bertanya, apakah kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? Itu pertanyaannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan para pemirsa pun mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? Setelah saya sedikit merenung dan guru saya mengerti dan memahami bahwa saya belum menemukan jawabannya, kemudian beliau menjawab, kalau kebahagiaan itu dicari, pasti dicari kemanapun tidak akan ketemu, karena manusia memiliki rasa tidak puas. Itu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh beliau dan dijawab sendiri oleh beliau, karena saya terlihat sedikit kebingungan untuk mencari jawabannya. Maka ketika saya renungkan tentang jawaban yang disampaikan oleh guru saya tersebut, benarlah apa yang sering kita rasakan. Contoh sederhana, ketika kita sedang makan, di depan kita sudah disiapkan hidangan, tetapi kadang-kadang bahkan sering kita nyeletuk karena di depan kita tidak ada kerupuk, maka kita berkata, aduh, kayaknya enak ini kalau ada kerupuk, atau kayaknya enak ini kalau ada sambal. Maka ketika kita mengucapkan ucapan yang tersebut, justru kita tidak akan mendapat kebahagiaan, tetapi minimal kita akan sedikit merasa kurang puas tentang hidangan yang telah ada di depan kita. Apalagi kalau kita sampai mencari terlebih dahulu ketika hidangan sudah dihidangkan di depan mata kita. Kemudian kita mencari dulu ke warung, ternyata di warung tidak ada. Cari lagi ke warung yang satu, ternyata warungnya tutup. Akhirnya makanan yang sudah ada di depan mata pun menjadi kurang hangat, menjadi kurang enak disantap, karena kita terbebani oleh pikiran kita untuk mencari kerupuk. Itu adalah salah satu contoh yang sangat sederhana. Coba kita bandingkan, kita terapkan ke dalam kehidupan nyata, ke dalam masalah-masalah yang lain. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, karena nafsu ini kurang puas. Ada orang yang sampai ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan, padahal pasangan tersebut cantik, baik, tetapi na'udzubillahi min dzalik masih mencari pasangan yang lain, masih mencari istri yang lain untuk dijadikan pemuas nafsu syahwat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah orang yang dianugerahkan hati yang merasa puas terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu
bima atahu. Beruntunglah seorang muslim, seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya diqanaahkan, dipuaskan, diridhokan, mampu menerima dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah atau merasa puas terhadap pemberian Allah minimal kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, kemudian kita mensyukurinya, menikmatinya, dan merasa puas terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menerimanya, menikmati, kemudian bersyukur kepada Allah, insya Allah bukan hanya hati akan merasa bahagia, tetapi Allah pun akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka aku akan menambah kenikmatan tersebut. Tetapi ketika engkau kufur nikmat, tidak menerima, tidak mensyukuri, tidak puas terhadap pemberianku, maka tunggulah akan datangnya siksaanku yang amat pedih. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata hati ini, sehingga hati ini menjadi hati yang senantiasa menerima ketentuan yang Allah berikan, menikmati dan merasa puas terhadap segala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.